warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini saya sedang melewati jalan setapak, yang mana jalan ini menuju sebuah dam. Jadi dam tersebut merupakan peninggalan era zaman dahulu. Jadi ada cerita dan kisah ya. Jadi desa ini tuh dinamakan Desa Candi Limo. Jadi bisa jadi ada 5 candi yang tertinggal di sini, dan salah satunya adalah yang paling besar itu berada di sebuah dam. Ya. Di sana terlihat ada gunung ya. Jadi yang akan kita tuju ini merupakan sebuah bendungan atau pintu air yang menjadi infrastruktur penting bagi pertanian sejak zaman dulu ya. Jadi bendungan Candi Limo ini berada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Jadi bendungan yang mempunyai simbol Dewa Kala ya ini. Jadi ini tuh direvitalisasi oleh Belanda itu pada tahun 1910 untuk pabrik gula Dinoyo ya. Jadi desa ini tuh namanya Desa Dinoyo ya. Jadi ada beberapa candi yang ada di desa ini ya, dan sering dikenal itu sebagai Desa Candi Limo seperti itu. Nah, seperti apa sih dam atau bendungan Candi Limo ini? Nah, kita ini harus melewati jalan setapak seperti ini untuk menuju ke lokasinya. Nah, di sini sudah terlihat aliran airnya ya, dan di sini juga sudah terdengar gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan sekali ya kalau dari sini ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah saksikan ya. Ini ada arca ya. Jadi ini arca Dewa Kala ya teman-teman. Ini arca Dewa Kala atau Batara Kala. Nah, yang ada di dindingnya ya. Nempel di sisi barat bendungannya ini. Ini persis kayak di arca Dewa Kala yang terdapat pahatan gitu ya. Nah, di atasnya itu ada pahatan yang mana tahun didirikannya seperti itu ya. Nah, Candi Limo 1910. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba mendekat ya. Jadi memang revitalisasi yang dilakukan oleh Belanda itu pada tahun 1910. Nah, untuk mengenang mungkin ya, ini makanya ditulis nih di sini teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya tahun ya, tahun 1910. Jadi dulu konon ini untuk proses revitalisasinya ini sendiri itu menghabiskan biaya sebesar 60.000 gulden ya. Nah, ini setelah selesai, ini kemudian diresmikan dan ditulis pada ini ada ya depannya. Nah, kita coba mendekat ya, sekali di sini akan terlihat lebih jelas ya. Jadi memang bendungan ini atau yang disebut dengan Candi Limo ini diresmikan pada zaman era Belanda seperti itu. Nah, tepatnya diresmikan pada tahun 1910. Jadi untuk bendungan ini sendiri dulu digunakan untuk perairan ya, khususnya dialirkan di pabrik gula ya, untuk di pabrik gula area Jatirejo ini, pabrik gula. Nah, kelihatan sekali ya teman-temannya, ini bendungannya dan aliran airnya sangat deras sekali. Ini di tengah-tengah area persawahan seperti itu. Ini bendungannya memang sangat deras, airnya berlimpah ruah ya, seperti itu. Nah, di sini terdapat ini ya alat-alatnya mungkin ya, ini untuk membuka tutup saluran airnya, membuka tutup saluran air yang menuju ke bendungan.
Ini di sini ada ini putaran airnya ya dari sebelah sini. Nah, jadi ini memang digunakan dulunya untuk aliran pertanian di area sekitar sini ya pada era zaman kolonial Belanda. Karena dulu emang pemerintah kolonial Belanda itu sempat menerapkan sistem tanam paksa. Itu pada tahun 1830 sampai 1870. Sistem tersebut itu dulu digagas ya oleh Van de Bosch yang kemudian diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda di zaman Raja William seperti itu. Nah, pasca tanam paksa ini, penjajah Belanda itu melakukan industrialisasi gula di Jawa untuk diekspor ke berbagai negara. Nah, karena gula menjadi primadona pada masa itu, jadi agar industrialisasi berjalan, mereka menggunakan para investor. Nah, salah satunya Gerald George Himoch atau GC ya, yang berasal dari Belanda. Nah, perusahaan tersebut itu salah satunya melirik Mojokerto untuk menjadi bisnis industri gula seperti itu. Nah, jadi perusahaan itu setidaknya itu memiliki 10 pabrik gula ya di bumi Majapahit. Nah, salah satunya itu pabrik gula yang berada di desa ini atau Desa Dinoyo. Nah, Kecamatan Jatirejo yang berdiri pada tahun 1882. Nah, jadi SF Dinoyo ini mampu menghasilkan gula 950.000 pikul dari luas lahan seluas 795 bal. Jadi memang di sini terlihat ya, sekitar sini tuh banyak banget tanaman-tanaman tebu yang diterapkan sampai sekarang ini. Jadi luas sawah yang ditanami tebu untuk pabrik gula Dinoyo pada masa itu sekitar 568 hektar. Nah, karena satu bau atau satu bow sama dengan 7.140 meter persegi seperti itu. Sedangkan satu pikul sama dengan 60,479 kilogram. Sehingga kapasitas produksi pabrik gula Dinoyo kala itu tuh sekitar 57.939 ton gula. Nah, jadi bendungan Candi Limo ini, sama-sama dibangun untuk pabrik gula Dinoyo ya. Ini untuk aliran perairannya itu memang diutamakan untuk pabrik gula tersebut karena memang berpenghasilan paling besar dahulu itu dari pabrik gula yang di bawah naungan PT Belanda pada masa itu ya. Nah, kita coba lihat ya yang dari sebelah sana, teman-teman. Oke, nah. Jadi memang bendungan Candi Limo ini membendung sungai Landayan agar permukaannya itu airnya tinggi. Nah, selanjutnya air sungai ini dialirkan ke perkebunan tebu yang pada masa itu dikuasai oleh pabrik gula Dinoyo. Yang membuat bendungan ini unik adalah arca kala di dinding sisi baratnya ini ya. Nah, ini yang membuat bendungan ini terlihat sangat unik sekali ya. Nah, dalam ajaran Hindu, Kala adalah putra Dewa Siwa yang mempunyai wujud seram dengan taring panjang. Batara Kala merupakan dewa penguasa waktu. Nah, Kala itu kan dewa penjaga waktu ya, kalau menurut mitologi ya, seperti itu ya. Jadi jelas ini sebagai penghormatan bagi mereka yang dianggap suci ya, yang dimuliakan oleh masyarakat sekitar. Nah, pembangunan bendungan ini itu pastinya melibatkan masyarakat setempat. Nah, mungkin ini adalah salah satu usulan masyarakat ya untuk membuat kepala Kala sebagai kelanjutan tradisi lama seperti itu.
Jadi teman-teman, apapun itu sejarahnya, apapun itu fungsinya, tetap kita harus mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan sejarah peninggalan-peninggalan era zaman dahulu. Ada segi plus dan minusnya dari apapun yang terjadi, yang termasuk dari era kita waktu dijajah Belanda pun ada segi plusnya ya, terutama dengan salah satunya adalah peninggalan-peninggalan saluran air serta bendungan-bendungan seperti ini ya. Jadi kalau Belanda, kolonial Belanda dulu tidak masuk di Indonesia, mungkin kita belum tentu mempunyai bendungan yang sebesar ini dan seluar biasa ini. Salah satunya merupakan di Candi Limo di daerah Dinoyo ini. Jadi mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Mari sama-sama kita belajar sejarah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.